Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun arkanul lati talzamu fiha. Al arkanu utawi pira-pira rukun allati kang talzamu kang wajib fiha ing dalem arkan apa atumakninatu tumakninah iku arbatun ana papat. Rupane arruku'u suwijine ruku' wal i'tidalu lan i'tidal wasujudu lan sujud wal julusu lan lungguh mau baina sajdataini ing dalem antarane rong sujudan. Atumakninatu utawi tumakninah iya ya tumakninah iku sukunun menenge mau ba'da harakatin ing dalem sakwise obah-obah bihai suyastakiru kelawan ndinggon sekirane dadi tetep apa kulu udwin sekabehane anggota tetepe mau mahallahu ing dalem panggonane kullu udwin bi qadri subhanallahi kelawan kadar kirane waosan subhanallah. Pasal ini menerangkan tentang arkanul lati talzamu fiha tumakninah, bahwasanya beberapa rukun yang di situ diwajibkan untuk tumakninah itu ada berapa? Di sini disebutkan ada arbaatun, ada 4. Apa saja yang rukun yang di situ wajib bagi kita untuk tumakninah? Tumakninah berarti berdiam sejenak, diam sejenak. Yang pertama itu ketika pada saat kita melakukan rukun yang berupa rukuk. Ketika kita rukuk, di situ kita diwajibkan untuk tumakninah. Tumakninah niku napa diam. Diam itu berarti berhenti sejenak setelah melakukan gerakan rukun yang lain. Perpindahan dari rukun yang pertama dengan yang kedua itu harus ada yang disebut tumakninah. Nah, di sini kewajibannya ada 4. Ada pada rukuk yang pertama. Rukuk itu berarti diwajibkan untuk diam sejenak atau yang disebut tumakninah. Yang kedua yaitu i'tidal. Pada saat kita i'tidal berarti berdiri dari rukuk. Itu pun juga diwajibkan untuk tumakninah. Yang ketiga yaitu sujud. Ketika kita sujud itu pun juga sama. Diwajibkan bagi kita untuk juga tumakninah. Yang berikutnya yang nomor 4 yaitu wal julusu baina sajdataini. Ketika kita duduk di antara 2 sujud. Nah, di situ juga diwajibkan bagi kita untuk tumakninah. Mahya tumakninah. Apa yang dinamakan dengan tumakninah? Tumakninah itu sukunun ba'da harakatin. Diam sejenak setelah melakukan pergerakan dari rukun yang satu dengan yang lainnya. Lah sekiranya yastakiru kullu udwin, sekiranya badan kita itu sudah tenang di tempatnya ketika kita sujud ya, tenang dalam keadaan kita sujud, sudah berhenti tenang. Tidak ada pergerakan anggota badan yang lain. Ketika tadi i'tidal juga tenang dalam keadaan sudah berdiri tegak. Sekiranya berapa durasinya? Bi qadri subhanallah. Sekiranya bacaan subhanallah 1 kali pun sudah cukup dikatakan tumakninah. Sudah menggugurkan kewajiban daripada sukunun diam diri, berdiam diri sejenak. Berikutnya nggih menika faslun asbabus sujudi sahwi. Asbabus sujudi sahwi utawi pira-pira sebabe sujud sahwi iku arbaatun ana 4. Al awalu utawi kang awal iku tarku ba'din ninggal sebagian min ab'adi sholati saking pira-pira sunah ab'adi sholat
au ba'dil ba'di utawa ninggal sebagian kang meneh. Asani utai kang kaping pindhone iku fi'luma nglakoni perkara sing kepriye yaptulu kang dadi batal apa amduhu olahe nejone mah. Wala yaptulu lan ora dadi batal apa sahwuhu olahe laline mah. Idza fa'alahu ing dalem ari kalane nglakoni sapa man ing mah. Lakonine mau nasian hale wong kang lali. Asalithu utawi kang kaping 3 iku naklu ruknin ninggal rukun, mindah rukun. Iku naklu ruknin mindah rukun qauliyen kang bangsa qauliyah utawa ucapan. Ila ghairi mahallihi maring sakliyane panggonane qauliyen. Arabi utawi kang kaping 4 iku ruknin nibaaken rukun. Rukun sing kepriye fi'liyen kang bangsa penggawean ma'a ihtimali ziyadati bareng sartane mempere tambahan. Fasal yang berikutnya yaitu menjelaskan tentang asbabus sujudi sahwi. Beberapa sebab yang mana di situ kita disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Sujud sahwi, ada sujud niku ana sujud sahwi, ada sujud tilawah, ada sujud syukur dan lain sebagainya. Sujud sahwi ini dilakukan sebab ada apa tadi? Ada beberapa faktor. Faktor kita disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Sujud sahwi ini kan sujud yang karena kita melakukan sujud itu karena ada kelupaan di dalam sholat. Ada beberapa entah itu lupa dari segi rukun yang berupa qauliyah atau fi'liyahnya, atau bahkan meninggalkan kesunatan yang di situ sunatnya bersifat sunatu ab'ad. Lah, apa saja yang pertama faktor yang menyebabkan kita disunahkan untuk melakukan sujud sahwi? Di sini disebutkan ada 4. Yang pertama yaitu tarku ba'din min ab'adis sholat, meninggalkan sebagian daripada sunat ab'ad. Sunat ab'ad itu kaya dene napa istilahnya membaca kunut itu tergolong napa sunat ab'ad. Seperti apa? Duduk tasyahud awal atau membaca tasyahud itu pun juga disebut napa? Sunatu ab'ad. Ada 7 kalau nggak salah. Besok niku pembahasan. Lah, sunat ab'ad ini ketika manakala kita meninggalkan, maka di situ kita disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Misalkan ketika kita pada waktu sholat subuh kita lupa tidak membaca atau tidak melakukan doa kunut. Lah di situ kita teringat pada tahiyat akhir, tadi saya tidak melakukan doa kunut. Lah setelah teringat kita pada waktu fil alamina innaka hamidum majid sebelum salam, maka kita disunahkan kita ada niat untuk melakukan sujud sahwi. Sujud sahwi pernah ya? Dereng pernah. Sujud sahwi ya. Sujud yang dilakukan 2 sujudan, bacaannya subhanamal layanamu walayashu. Nah di situ sebelum salam berarti kita disunahkan untuk sujud sahwi terlebih dahulu. Setelah membaca fil alamina innaka hamidum majid. Biasanya kan langsung assalamualaikum warahmatullah. Tapi di situ sebelum salam niat melakukan sujud sahwi. Faktor yang pertama karena meninggalkan sunat ab'adus sholat. Contoh seperti itu. Atau tarkul ba'di atau meninggalkan sebagian dari sebagian yang ada pada sunatul ab'ad. Misalkan doa kunut itu kan Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait. Kita kok tidak melafadzkan wa afini fiman afait. Langsung jujuk wa shollallahu alaihi Muhammadin, langsung sholawat. Nah,
itu kan berarti meninggalkan sebagian dari sebagian yang ada pada sunatul ab'ad. Kalau tadi kan sebagian itu keseluruhan, tapi kalau ini sebagian yang ada pada kesunatan itu pun juga sama, masih tetap disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Ini tapi sifatnya sunnah. Karena apa? Karena kan kalau kita ingat baru, kalau tidak ingat ya nggak masalah kan. Ini kan sifatnya kesunatan untuk melakukan sujud sahwi. Untuk kita ketika ingat masih di dalam posisi sholat. Yang pertama faktor karena apa? Karena meninggalkan sunat ab'adus sholat, atau meninggalkan ab'adil ba'di, sebagian daripada sebagian sunatul ab'ad. Yang kedua yaitu fi'lu ma yabtulu amduhu wala yabtulu sahwuhu idza fa'alahu nasiyan. Faktor lagi disunahkannya kita untuk melakukan sujud sahwi dikarenakan apa? Yang kedua yaitu melakukan sesuatu yang di situ batal sholatnya manakala kita melakukan itu dengan keadaan menyengaja meninggalkan atau menyengaja melakukan. Tapi kalau dalam keadaan lupa ya nggak masalah. Kalau lupa itu nggak bisa dihukumi. Tapi kalau kita sengaja tiba-tiba melakukan sesuatu yang di situ harusnya tidak boleh dilakukan, nah ini kalau sengaja batal. Tapi kalau tidak sengaja disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Contoh semacam seperti halnya melakukan sesuatu fi'lu ma yabtulu amduhu, sesuatu yang manakala disengaja itu akan membatalkan sholat. Kayak contoh misalkan kita iktidal itu kan durasi waktu tadi biqadri subhanallah, tapi kita kok melakukan terlalu lama, durasinya seolah-olah kayak durasi ketika kita membaca Fatihah. Berarti durasinya beberapa bacaan subhanallah kalau dihitung. Lah, ketika terlalu lama semacam itu, maka di situ kita termasuk tergolong fi'lu ma yabtulu. Nek kok disengaja maka akan batal. Tapi karena ini berhubung lupa, terus kita tersadar pada waktu iktidal, loh, nang ati jebulannya kok aku suwi toh, kesuwen temen. Nah, langsung ketika itu kita langsung melakukan sujud. Tapi kita punya ada punya niatan. Nanti saya setelah sebelum salam akan melakukan sujud sahwi. Nah, di situ lakukanlah sujud sahwi. Karena di situ ada kesunahan untuk melakukan sujud sahwi karena seperti yang sudah ada dalam keterangan tadi. Fi'lu ma yabtulu amdu. Ini contoh ya. Tapi tidak hanya itu, banyak sekali contoh-contoh yang lain. Ini cuma contoh. Terusannya yang kaping 3 nggih menika. Asal itu naqlu ruknin qauliyin ila ghairi mahalihi, atau memindah rukun yang bersifat bacaan atau ucapan di selain tempatnya. Memindah rukun bacaan tapi pada selain tempatnya. Ya, kayak contoh kita membaca rukun yang qauliyin seperti Fatihah. Membaca Fatihah kan harusnya dilakukan pada waktu kita berdiri. Tapi kok pas kita melakukan itu dalam keadaan tasyahud, dilelali, ora at-tahiyatu tapi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bla 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 bla, tekan dolin. Amin barang pas tasyahud. Enggak masalah karena ini lupa. Nah, itu namanya naqlu ruknin qauliyin, memindah rukun yang bersifat bacaan, ucapan tapi di dalam selain tempatnya. Lah, ketika manakala kita kok ingat, maka lanjutkanlah sesuatu sing rangkaian pada rukunnya sholat itu dilanjutkan. Tapi nanti ketika sudah mau selesai salam, sebelum salam sunah lagi untuk membaca atau melakukan sujud sahwi. Sujud sahwi. Ini faktor yang ketiga ya. Ar-rabi'u iqa uruknin fi'liyin ma'a ihtimali ziyadati. Nah, yang keempat, faktor yang menyebabkan kita disunahkan lagi untuk melakukan sujud sahwi, yaitu manakala kita itu melakukan rukun, tapi di situ rukun ini seolah-olah
ihtimalu ziyadah. Maksudnya contoh seperti halnya ketika kita melakukan sholat duhur 4 rakaat. Kadang mungkin dari kita mungkin mesti wis tahu lah ngalami niki sing jenenge. Kadang iki wis 4 rakaat apa jadi 3 rakaat ya. Ini 3 rakaat atau 4 rakaat ya ini. Nah, dalam keadaan syak atau mamang semacam ini, dalam keadaan keraguan-raguan semacam ini, maka kita disunahkan. Nah, nek ragu, saya melakukan sholat ini 4 rakaat atau 3 rakaat ya. Nah, ini kita mengambil sing paling kecil. Berarti kita mengambil yang 3 rakaat. Barusan ketika 3 rakaat itu berarti kita terus menambahi masih kurang 1 rakaat. Nah, kita genapilah 4 rakaat. Meskipun orang melihat sampean itu mau 5 rakaat, nggak masalah. Tapi kita tetap melakukannya, nambahi 1 lagi. Meskipun sudah pas sebetulnya. Tapi kan ini keraguan-raguan kita. Nah, keraguan kita itu berarti diambil ikhtiatnya, hati-hatinya diambil sing paling sedikit supaya apa? Supaya ana susuke to benan. 5 rakaat kan yo sujute lu apik, lu akeh lu apik. Tapi kan kita tidak menyengaja nambahi. Nek nyengaja salat zuhur 5 rakaat, nah niki sing malah dosa gede. Tapi kan ini karena kita ikhtiar dalam berhati-hati. Daripada kurang, mending ditambahi 1. Meskipun pada hakikatnya itu 5 rakaat. Kita nggak masalah, kita melanjutkan nambah 1 rakaat, lalu setelahnya baru kita setelah fil alamina innaka hamidum majid, baru kita niat melakukan sujud sahwi. Tapi harus dikerenteki niat. Atau sholat sing bangsa 2 rakaat. Kadang ya ada juga sing kayak 1 rakaat dikira sudah langsung salam. Wah, ini padahal subuh kok minta 1 rakaat, tak tambahi. Meskipun itu 3 rakaat hakikatnya, nggak masalah. Atau sholat maghrib, kok ada keraguan-raguan dan lain sebagainya. Artinya ini tadi iko uruknin fi'liyin ma'ihtimali ziyadah. Tambahan ini menjadi menjadi akan menyempurnakan sholat kita meskipun, tapi kan syaratnya gini kan nisyan, lupa dalam keadaan syak atau keraguan-raguan. Nek kok mantep ya beda lagi. Nek ragu itu kan nggak bisa ditolerir. Ragu ini kita harus menyempurnakan lagi. Bahkan ketika kita misalkan melakukan sholat yang bersifat 4 rakaat, tapi kita kok melakukan 2 rakaat. Kita sudah salam, pas salam sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus tapi kita waktu itu langsung teringat, ya Allah, nang ati tapi ra diucap. Ini ternyata saya baru 2 rakaat, padahal ini salat Isya. Nah, langsung saja berdiri. Meskipun sudah salam nggak masalah, langsung berdiri kita nambahi 2 rakaat. Cukup. Tidak usah langsung di-skat dibatalkan, diulangi lagi mboten. Tinggal sisanya ditambahi. Tinggal kurang berapa? 2 rakaat berarti ya nambahi 2 rakaat. Meskipun sudah salam, enggak masalah. Asal tidak ada bicara orang terus karo ngobrol sik yo. Anek karo ngobrol sik ngopi sik, wah mau kurang rakaat. Penak banget. Salam setelah niku langsung berdiri. Kita ingat langsung berdiri, langsung menyempurnakan 2 rakaat baru salam dan di situ boleh melakukan sujud sahwi lagi. Niku contoh semacam itu. Nah, pokoknya niki ghalib waqi'iyah. Artinya apa? Artinya kita kok wis tahu ngalami yang semacam ini. Nggih kan? Banyak juga yang mengalami. Nah ini ikhtiarnya ini seperti tadi. Ngoten nggih kadosipun cekap niki wis kathah insyaallah mugi-mugi napa ingkang dados kepanggihan kita ngaos dalu menika estu dados ilmu ingkang manfaat muntafa' berkah dunya akhiratipun. Monggo kita sareng-sareng maos selawat.
Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya warsi al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahim ya arhamar rahimin farij alal muslimin wal af minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.